Shalom. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Selasa 18 Mei 2021 segera kita mulai. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 50A bait pertama. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Untuk masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Doa pembukaan dan mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menghadap tahta-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga jam saat ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya ibadah Pelkat PKP sore ini. Ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah Pelkat PKP ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan Tuhan, saat ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan mau menyertai, memberkati, bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, untuk memahami akan maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Amsal pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Amsal pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 yang mengatakan, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita tahu bahwa kitab Amsal adalah kitab pengajaran, nasihat, didikan. Kitab Amsal mau memberikan satu tema besar di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi dengan demikian bahwa kitab Amsal adalah kitab hikmat. Hikmat tentang pengenalan akan Allah. Orang Israel mengetahui akan pengajaran, didikan atau nasihat-nasihat pengenalan akan Allah lewat hukum Taurat.
Dengan hukum Taurat, mereka belajar untuk menemukan bahwa Allah memberi hukum-hukum itu atau perintah-perintah sehingga mereka takut akan Allah. Nah, dari hukum Taurat dan dari pengetahuan yang mereka terima, mereka akan tahu, mereka akan mengerti bagaimana untuk hidup takut kepada Allah. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo ini adalah merupakan dari setiap pengalamannya Salomo, baik secara pribadi maupun keberadaannya dengan bangsa Israel sebagai raja yang banyak mengenalkan pengajaran-pengajaran, didikan-didikan yang hendak memberikan perbandingan-perbandingan dalam kehidupan. Contohnya, orang kaya, orang miskin, orang fasik, orang benar. Nah, dengan perbandingan-perbandingan yang diberikan itu, maksudnya agar supaya dapat memunculkan perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ya, memang ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kitab Amsal ini jarang menyebut nama Tuhan. Walaupun ada, tapi jarang. Akan tetapi, sesungguhnya bahwa setiap perkataannya itu dikaitkan dengan takut akan Allah. Oleh sebab itu, maka dari keberadaan saat ini adalah bagaimana kita mengenal kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang tentu saja ketika sudah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menebus dosa kita, pasti kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan oleh karena itu, di dalam kehidupan kita harus takut kepada Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita juga tidak dekat dengan Allah? Artinya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita takut Tuhan, bukan tidak dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan keberadaan saat ini, bagaimana kita memberi diri kita untuk dekat pada Allah dengan lebih mengenal, dengan lebih menjalin hubungan, menjalin relasi dengan Allah lewat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini juga mau memahami bagaimana kita mengenal kitab Amsal dengan diberikan pilihan. Jadi orang benar. Nah, jadilah kita orang benar. Bahwa kita harus mengabaikan menjadi orang fasik. Dan bahkan kitab Amsal ini juga mau memberikan untuk kita menjauhkan diri dari perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu firman Tuhan kita pada saat ini di dalam Sabda Bina Umat diberi judul Lawanlah Bersama Tuhan.
Amsal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Di dalam kehidupan kita ada orang yang jalannya tidak lurus. Ada orang yang bersukacita untuk melakukan kejahatan, suka berbohong, suka berdusta, suka menipu, dan bahkan berliku-liku jalannya. Ini mau memperlihatkan bahwa orang-orang yang demikian suka hal-hal yang berbuat dosa. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencari jalan yang lurus. Ketika Tuhan sudah bilang kita harus lakukan yang A, itu harus kita ikuti, harus kita taati. Lakukan A, ikuti perintah Tuhan. Namun ibu-ibu, kelihatannya memang kita sulit untuk mau melakukan hal yang lurus-lurus. Ada contoh di pihak-pihak sekitar kita yang bersuka-cita untuk melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Ya, memang betapa luar biasa perlawanan terhadap kebaikan. Memang ketika kita mau mencegah orang lain agak sulit. Menasihati orang itu tidak mudah. Namun semuanya itu kita cegah mulai dari diri pribadi kita sendiri. Itu yang harus lebih diutamakan, diri pribadi kita. Bahwa ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada juga ibu-ibu atau orang yang berusaha untuk membelokkan jalannya, di mana jalannya selalu berliku-liku. Bisa jadi dalam jebakan-jebakan hidup yang terjadi, diajak untuk hidup asusila. Untuk kebutuhan hidup dia mencuri. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, banyak kasus-kasus yang kita jumpai ini adalah perbuatan sesat. Ini pun juga harus dicegah, harus dilawan. Karena semua yang terjadi itu adalah perbuatan yang tidak berkenan pada Allah. Dari semuanya itu memang sebenarnya adalah keinginan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sadari kita tidak akan pernah mampu untuk melepaskan diri pribadi dari jerat yang dipasangkan terhadap kita, dan bahwa kita tidak pernah akan mampu melawan kekuatan-kekuatan jahat sendirian. Untuk itu, ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, lewat renungan saat ini, mau mengingatkan kepada kita sebagai seorang istri, sebagai ibu. Cegahlah semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah.
agar kita tidak terikat pada perbuatan-perbuatan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulailah dari diri pribadi kita, dari diri sendiri. Ketika kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dan menyadari bahwa untuk menghadapi kesulitan hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup yang tidak mampu kita hadapi sendiri, mari datanglah kepada Tuhan. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Kita harus lawan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Segala beban hidup yang kita miliki, kita harus serahkan itu dengan Tuhan. Pikul beban yang berat bersama dengan Tuhan, sehingga semuanya menjadi ringan. Dan kita sebagai ibu-ibu tidak akan stres. Dan marilah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, segala pergumulan, tantangan hidup yang ada di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, baik itu di kantor dan dimanapun saja berada, teristimewa dalam pelayanan kita. Itu semua kita lawan bersama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, kita menyanyi Kidung Jemaat 436 bait yang pertama, lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Dan ajarlah kepada kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami bisa menghadapi, melawan segala keinginan yang mencelakakan kehidupan kami. Segala godaan-godaan yang ada menerpa kehidupan kami, biar kami boleh melawan itu semua. Pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan hidup kami mau serahkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami terapkan di tengah kehidupan beriman kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami mau menyerahkan gereja kami GPIB Getsemani Balikpapan, mulai dari ketua majelis jemaat kami, Pendeta Lenastin S. Sispiani Titi Halawa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menyertai, memberkati dia, memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah dia dapat melakukan semua tugas, panggilan, pelayanannya, dengan dia mau menyerahkan seutuhnya hanya kepada-Mu Tuhan.
Sehat-sehatkan dia, kuat-kuatkan dia Tuhan. Bahkan untuk anak-anak yang terpisah jauh karena menuntut ilmu, baik yang ada di Makassar, di Bali, dan secara khusus juga yang ada di Balikpapan. Dan terlebih suami yang juga terpisah jauh. Namun kami yakin dan percaya lewat iman, pengharapan dan kasih Tuhan selalu mempersatukan keluarga kekasih ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh presbiter dari sektor pelayanan 1 sampai 4, karyawan kantor, kostor, waker, dan semua yang terlibat dalam tugas pelayanan ini Bapa, ke-6 pengurus Pelkat, komisi-komisi. Bapa di sorga, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mau menyertai, memberkati kami semua di dalam setiap tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Dan ajar kepada kami Tuhan untuk bertanggung jawab, untuk tulus hati di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab ini, bahkan setia dan takut kepadamu Bapa. Karena apa yang kami lakukan lewat tugas pelayanan kami, semuanya ini adalah milik Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami bersama-sama untuk melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa di surga, secara khusus untuk Pelkat PKP. Kami mohon Engkau kiranya juga mau menyertai, memberkati mereka Tuhan, pengurus-pengurus di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Biarlah juga mereka bersama-sama untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan hanya berserah kepadamu Tuhan, setia dan penuh tanggung jawab. Dan bagi anggota Pelkat PKP, ibu-ibu yang saat ini juga mendengarkan firman Tuhan lewat daring, mari Bapa, Engkau kiranya menyertai dan memberkati mereka. Biarlah Engkau tabah-tabahkan mereka, kuatkan iman percaya mereka di dalam mereka menjalani, mengurus rumah tangga mereka, mendidik anak-anak. Bahkan mungkin mereka sebagai seorang pekerja dan terlebih sebagai pelayan Tuhan. Engkau mampukan mereka melakukan semuanya itu dengan penuh hormat dan takut kepadamu Tuhan. Bagi ibu-ibu yang saat ini mungkin masih bekerja dan belum sempat mengikuti ibadah saat ini, biarlah mereka memberikan waktu luang mereka untuk melaksanakan peribadahan seperti kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, suami kami yang saat ini sedang bekerja dimanapun mereka, baik yang ada di kota Balikpapan maupun di luar Balikpapan. Engkau juga menyertai dan memberkati mereka di dalam mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kiranya Engkau mau menyertai, memberkati mereka semua, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penyertaan Tuhan, dan hanya mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau berdoa, pemerintah bangsa dan negara kami
mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai tingkat RT sekalipun Tuhan. Mari Engkau kiranya mau menyertai, memberkati semua, agar apa yang mereka lakukan di dalam memimpin bangsa ini, kami boleh mendapatkan atau kami boleh memperoleh keadilan yang berasal daripada Tuhan. Secara khusus yang pada saat ini masih kami alami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kiranya mau memberkati kami semua untuk kami lebih peduli, lebih sadar diri, menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh terhindar dari virus COVID-19 ini Bapa. Namun ketika ada saudara-saudara kami yang terpapar COVID, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah karena isolasi mandiri, mari Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu belas kasih Tuhan untuk mereka semua sehingga mereka dapat pulih dan sembuh. Dan bagi para dokter, juru rawat, tim medis sebagai garda terdepan untuk merawat para pasien yang terkena COVID maupun sakit apapun itu Tuhan, Engkau kiranya juga mau menguatkan mereka, sabar-sabarkan mereka. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, bahkan keluarga mereka. Engkau sertai mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sekolah lanjutan tingkat atas sudah selesai menghadapi kelulusan mereka. Biarlah Tuhan memberkati kesukacitaan mereka, mereka boleh lulus dari sekolah mereka. Dan untuk anak-anak kami yang sekolah lanjutan tingkat pertama dan SD, kiranya mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ulangan-ulangan untuk kenaikan kelas bagi mereka. Kuatkan mereka, sehatkan mereka semua Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menjadi anak yang selalu dengar-dengaran bagi orang tua, dan terlebih dengar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh keberadaan kehidupan kami hanya mau serahkan kepadamu ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Pujian Jemaat Kidung Jemaat 436, bait yang kedua. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita dan penutup. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang telah kami berikan kepadamu, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai.